Jadi topik ini memang menarik ya, bahwa biasanya kita ngomongin spiritualitas itu di gereja. Iya. Ya, tapi ini di tempat kerja ya. Sesuatu yang membuat kita bertanya-tanya, kok gitu ya. Dia memberikan kepada kita nih mata yang pas untuk kita. Mata yang pas. Kalau kita minum, kita bisa minum. Kalau kita jajan, kita bisa jajan. Comai kayak apa kayak di jalan ya. Coba kalau Tuhan memberikan kita mata yang lebih sensitif seperti mikroskop. Apa yang terjadi? Kita akan melihat bakteri melayang-layang di udara. Kita akan melihat, di pinggir gelas ini ternyata ada yang bergerak-gerak. Karena biasanya begitu orang bangun hari Senin, I don't like Monday. Karena hari Senin itu hari paling macet, semua orang bekerja kan. Dan kemudian rasanya bangun tidur berat banget gitu ya untuk bergerak. Karena harus kayak memaksa gitu ya. Terpaksa memang ya. Nah, bagaimana kita melihat pekerjaan kita bukan suatu beban. Sahabat TKB TV, kita jumpa kembali dalam program Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Sahabat TKB TV, program Warteg RI ini, program Warung Teologi dan Refleksi Iman ini diselenggarakan sebagai sarana bagi kita mempercakapkan isu-isu teologis ataupun juga perkembangan ajaran gereja. Bisa juga isu-isu yang tengah mengemuka di tengah masyarakat dan kita melihatnya dalam perspektif iman Kristen. Dan pada episode kali ini kita membincang tentang topik yang menarik, yaitu spirituality at work. Saya sebagai pelayan warteg biasanya Bapak Pendeta Arlianus Larosa, namun pada episode kali ini saya Pendeta Santiani Manurung. Dan yang akan membincang tentang spirituality at work telah hadir di studio Ibu Pendeta Melanie Ayub. Salam jumpa Ibu Pendeta. Yang biasanya Ibu Pendeta Melanie ini akrab wajahnya di program Ngulik Alkitab. Tapi kali ini di program Warung Teologi dan Refleksi Iman kita membincang tentang spirituality at work, spiritualitas dalam pekerjaan. Ini ngapain ngomongin spiritualitas dalam pekerjaan? Bu Pekerjaan Pendeta, biasanya nyari duit ya. Pekerjaan tuh urusannya kan materi, cari duit, mesti gimana job desk-nya, mesti bagaimana supaya cari proyek bisa, ya. Iya, cari proyek, lalu kemudian itu bisa menghasilkan, bisa sesuai dengan target, bisa memenuhi apa harapan company. Tapi kali ini ngomongin spirituality at work, spiritualitas dalam pekerjaan. Kenapa nih Bu Mel, kita perlu ngomongin spiritualitas nih dalam pekerjaan? Iya, jadi topik ini memang menarik ya, bahwa biasanya kita ngomongin spiritualitas itu di gereja. Iya. Ya, tapi ini di tempat kerja ya. Sesuatu yang membuat kita bertanya-tanya, kok gitu ya. Dasarnya adalah sebetulnya manusia itu adalah homo poeta. Manusia itu adalah pencari makna. Manusia itu bukan hanya bekerja untuk menghasilkan secara ekonomi, tapi manusia itu dalam hidupnya harus memaknai hidupnya. Kenapa saya bekerja? Untuk apa saya bekerja? Ya, ujungnya itu harapannya seperti apa? Dia menghayati dalam kerja itu apa yang dia bisa lakukan bagi dirinya, tapi juga bagi Tuhan. Sebab manusia itu bukan manusia ekonomi, tapi manusia adalah makhluk spiritual. Manusia bukan manusia dengan pengalaman spiritual, tapi kita adalah makhluk spiritual yang memiliki pengalaman manusiawi. Wah, ya, ini menjadi pas kalau kita membaca Kejadian karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sebagai makhluk spiritual kan kita nggak bisa cuma jadi makhluk spiritual hari Minggu doang. Jam-jam kita ada di gereja doang gitu ya. Dan kalau hari-hari berikutnya kita menjadi makhluk yang lain gitu kan. Makhluk yang tentunya nggak bisa begitu. Aduh. Nah, justru kita diingatkan menjadi makhluk spiritual tuh anytime, dalam setiap saat dalam kehidupan kita.
Sebab spiritual dari bahasa Latin spiritus artinya memang tidak satu kata, bisa diterjemahkan roh, jiwa, nafas hidup, ilham, kesadaran, keberanian dan seterusnya. Jadi yang namanya spiritus atau roh, jiwa itu sesuatu yang menyatu dengan diri kita. Kapanpun, selagi kita dikatakan kita adalah manusia, maka itu ada pada diri kita. Sebagai makhluk spiritual, itu sesuatu yang harus mewarnai keseharian kita. Rutinitas kita, kesibukan kita, dimanapun kita berada. Bukan hanya ketika kita ada di gereja. Jadi spiritualitas bisa diartikan pola hidup yang dituntun oleh roh, yang memampukan seseorang menjadikan kehadiran Allah itu pusat dalam segala hal yang dia kerjakan. Jadi ketika saya bekerja atau ketika saya sibuk dengan urusan saya hari ini di dapur, saya nggak cuman mikirin saya mau masak apa hari ini, tapi saya berpikir ketika saya masak, Tuhan tolong supaya makanan ini jadi energi positif bagi orang-orang yang saya masak misalnya. Ketika saya sedang mengerjakan segala sesuatu, saya berpikir, apakah ketika saya melakukan ini, Tuhan dihadirkan nggak dalam aktivitas yang saya lakukan? Jadi kehidupan kita tidak bisa dipisahkan dengan kehadiran Tuhan. Justru kita diajak untuk menghadirkan Tuhan dalam segala cara, dalam segala waktu, dalam apapun yang kita lakukan. Ya. Dalam bahasa Latin sapientia berarti kearifan. Nah, kalau kita bicara spiritual, biasanya orang bicara tentang SQ, spiritual quotient. Orang seringkali sudah dengar IQ kan, intelektual. Atau EQ, emosional. Ini ada lagi spiritual quotient. Dan kalau spiritual quotient dari sapientia itu berarti kearifan, maka spiritual quotient bukan cuman kecerdasan spiritual, tapi juga disebut kecerdasan kearifan. Menarik ya? Wisdom, intelligence. Betapa orang dalam hidup butuh kearifan kan? Supaya dia tidak salah langkah. Supaya dia jangan sampai mengalami bencana, kesulitan. Dia Justru butuh itu nggak kearifan. digolongkan emotion intelligence ya? Enggak, karena emotion itu bicara soal tubuh. Soal apa yang kita rasa. Ya. Tetapi kalau IQ bicara soal intelektual, pola pikir kita. Kalau EQ bicara soal apa yang kita rasa. Tapi SQ bicara tentang siapa kita. Ya itu menarik, maksud saya kearifan pun itu masuk dalam spiritualitas quotient. Betul, ya dalam spiritualitas. Jadi bukankah kita butuh ya kearifan dalam segala hal. Jadi kalau kita mau definisikan kecerdasan spiritual yang kita butuhkan dalam segala tindakan kita, kesibukan kita, aktivitas sehari-hari kita, maka kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk menemukan makna, menemukan nilai-nilai luhur, motivasi tertinggi dalam hidup, yang kemudian mempengaruhi proses berpikir, pengambilan keputusan, dan berdampak pada tindakan atau perilaku seseorang. Jadi, ketika kita melakukan segala sesuatu, kita mencari ini untuk apa maknanya. Kalau saya sudah mengerjakannya, apa yang saya akan capai? Bukan sekedar capek dari pagi sampai sore, lelah, kemudian kita ngomel-ngomel karena kita kecapean, enggak. Tapi kita memaknai kerja kita, memaknai aktivitas kita, karena kita tahu bahwa itu bermakna. Baik bagi diri kita, terutama bagi orang lain. Ketika dalam pekerjaan kita, mungkin di bidang jasa, kita harus melayani orang lain. Ya. Dan orang-orang yang memiliki SQ yang tinggi, ya, kecerdasan spiritual quotient yang tinggi itu adalah orang yang punya kesadaran yang tinggi, awareness, dimanapun dia berada. Dia tahu siapa dia, apa yang harus dia lakukan, lalu tujuannya apa, gitu ya. Mampu mengatasi rasa takut, ya, penderitaan. Jadi orang-orang yang tidak mudah goyah oleh ketakutan, tidak mudah goyah oleh kesulitan, karena tahu dia punya tujuan tertinggi, ya, itu yang menghindarkan dia dari kekhawatiran yang berlebih, ya. Kemudian hidupnya diilhami oleh visi dan nilai-nilai luhur.
Walaupun capek, walaupun jauh, walaupun setengah mati perjuangannya, tapi karena dia tahu yang dia kerjakan itu betul-betul penting dan bermakna, so dia lakukan, gitu ya. Berpandangan holistik, ya, nggak sepotong-sepotong, nggak terbelah-belah, tapi dia utuh, gitu ya. Dia tahu untuk apa hidupnya, dia tahu relasinya, dia tahu konsekuensinya bagi banyak orang. Kalau dia adalah seorang pemimpin, dia berdedikasi dan bertanggung jawab. Kalau dia memiliki SQ yang tinggi. Dan dalam hidupnya dia cenderung bertanya, mengapa? Mengapa ini harus dilakukan? Dia bertanya, bagaimana jika kalau ini nggak dilakukan, apa yang terjadi? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang esensial. Itulah orang-orang yang spiritualitas quotient-nya tinggi. Bukan orang yang, ini apa? Ini hasilnya apa? Gitu ya. Hanya kepada hasil orientasinya. Tapi kalau dia bukan orientasi hasil, tapi orientasinya pada esensi, hakikat sesuatu. Sehingga dalam hidupnya, dia mau berjuang untuk sesuatu yang dianggap penting. Itu ciri-ciri yang memiliki spiritualitas quotient yang tinggi. Iya. Kondisi sekarang gimana, Bu Pendeta? Kalau kita bicara kondisi dan kita sedang bicara spirituality at work kan. Kondisi ya. Sekarang manusia yang sedang bekerja sekarang ini kondisinya. Kalau kita melihat kondisi saat ini yang katanya tidak baik-baik saja, ya. Artinya dalam banyak segi kita melihat secara umum manusia seringkali melihat dirinya makhluk ekonomi. Bukan makhluk spiritual. Makhluk ekonomi yang mikirnya hari ini gimana saya cari uang. Bagaimana saya mendapat keuntungan? Bagaimana saya dapat hasil yang banyak? Bagaimana saya bisa mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, ya, dengan daya yang sekecil-kecilnya. Tidak peduli apa dampaknya pada orang lain. Yang penting saya dapat duit. Yang penting saya kaya. Yang penting saya menjadi orang yang mungkin bisa berlebih, ya. Bukan cuma berkecukupan, tapi lebih, gitu. Nah, itu menjadi krisis. Karena orang tidak melihat dirinya sebagai makhluk spiritual. Kalau orang melihat dirinya sebagai makhluk ekonomi, maka dia akan jatuh pada segala macam jebakan-jebakan yang membuat dia menjadi makhluk yang sangat rendah sebetulnya. Karena dia cuma mikir bagaimana saya bisa makan hari ini, bagaimana saya dapat duit hari ini, bagaimana saya dapat keuntungan hari ini. Bukan sesuatu yang luhur dalam hidupnya. Bekerja hanya untuk uang, terobsesi untuk uang. Dan seringkali yang terjadi akhirnya mengeluh. Capek, frustrasi, depresi. Karena udah kerja keras uangnya gak banyak gitu ya. Udah kerja keras dapatnya gak seberapa. Dan kemudian menjadi orang-orang yang kemudian sangat kering gitu ya dalam hidupnya. Karena apa yang dia dapatkan mungkin tidak memuaskan dan kemudian dia merasa ya sia-sia hidupku. Gitu ya. Motivasinya rendah, penuh dengan ketakutan, takut kurang, takut nggak bisa ini, nggak bisa itu. Motivasi yang rendah itu serakah, ingin lebih, ingin melakukan banyak hal demi kepentingan dirinya, bisa melakukan apa saja tanpa memikirkan orang lain atau menonjolkan diri. Dan motivasi yang rendah ini menunjukkan SQ-nya sangat rendah. Gitu ya. Dia mengecilkan dirinya hanya jadi makhluk materi. Dan kemudian akhirnya yang terjadi adalah stres, depresi dalam hidup. Dia tidak bisa menikmati hidup. Dia merasa hidup ini ya kemudian cuma rutinitas, capek. Ya. Gambarannya seperti ini. Ada seorang yang pergi ke pantai, jalan-jalan ke pantai. Wah, asik kan? Asik. Di tengah kesibukan bisa jalan-jalan menikmati pantai. Dan dia bertemu dengan nelayan. Nelayan sederhana yang perahunya kecil gitu. Dia tanya nelayan, jualan apa? Jualan ikan. Terus dapat berapa ikan hari ini? Ya, saya dapatnya cuma seember ya. Paling berapa ini baru kejual separuh ya, sebagian saya bawa pulang. Lalu ada pengusaha nih yang jalan-jalan di pantai itu, dia bilang, kok kamu jualannya cuma sebentar? Coba kamu dapat ikannya lebih lama supaya kamu dapat ikannya lebih banyak, kamu jualannya lebih banyak ikannya, jadi kamu punya duit ya, bisa benerin rumah, bisa macam-macam gitu.
Tapi nelayan ini bilang, ya dari dulu juga saya, ya yang penting seadanya lah, cukup untuk sehari-hari. Coba kamu kalau dapat lebih banyak, kamu bisa dapat kapal motor, kamu perginya ke mungkin lebih dalam gitu ya. Kemudian kamu punya alat memancing ikan yang banyak. Kamu bisa bukan cuma bisa punya rumah yang besar, kamu bisa beli saham ya. Kemudian kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri. Seperti saya ini sekarang jalan-jalan, saya nggak mikirin kerjaan gitu ya. Terus nelayan gitu, oh kalau ujungnya supaya bisa jalan-jalan ke pantai, saya juga tiap hari udah jalan-jalan gitu ya. Jadi ada orang yang berpikirnya sangat ekonomi, ada orang yang berpikirnya bagaimana dia tahu siapa dirinya, tahu apa yang harus dia lakukan, tahu bersyukur, dan menikmati gitu. Dan ternyata itulah berbeda begitu ya. Ketika orang memiliki kecerdasan spiritual yang cukup dalam dengan orang yang hanya ekonomi saja, pasti berbeda dalam hidupnya. Dan itulah yang terjadi dalam hidup kita. Masih banyak orang yang merasa bahwa ya saya sebagai manusia yang penting ekonomi. Baiklah, berarti kita ada ada banyak orang mengalami krisis spiritualitas. Dan bagaimana yang dimaksud dengan spirituality at work, spiritualitas dalam pekerjaan, dan bagaimana itu bisa bekerja ya, dalam hidup kita dan kerjaan kita hari-hari biar nggak frustrasi dan sebagainya. Kita akan ulas segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hai Kidos. Ku datang dan Inti, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy Time. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik.
malam adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Sahabat EKB TV, senang masih bersama dengan kami dalam program Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Kita sedang membincang spirituality at work, spiritualitas dalam pekerjaan. Kita masuki segmen kedua. Di segmen pertama, Ibu Pendeta Melani sudah menjelaskan bahwa kita itu makhluk spiritual dan terjadi krisis spiritualitas dalam keseharian kita. Dan di segmen kedua ini kita akan mulai spiritualitas dalam pekerjaan tuh kayak apa sih? Masih dengan Ibu Pendeta Melani. Ayo, mari Ibu Pendeta, spiritualitas dalam pekerjaan tuh kayak apa itu? Kita membayangkannya itu. Iya. Spirituality at work lahir dari aktivitas kerja sehari-hari yang menolong kita untuk menyadari bahwa Tuhan hadir di tengah apa yang sedang kita kerjakan. Tuhan hadir dalam segala kesibukan kita. Dan dalam spirituality at work berarti orang yang sedang bekerja itu menyadari kehadiran Tuhan dan melakukan senantiasa kontak dengan Tuhan. Supaya apa yang dia lakukan juga menjadi sesuatu yang menjadi berkat dimanapun dia berada. Jadi kalau misalnya saya sedang bekerja menjadi guru, kalau saya seorang pendeta tentunya, ya mungkin mimbar di mana saya berkhotbah, itu adalah tempat di mana saya betul-betul menghayati kehadiran Tuhan yang menolong saya berbicara. Tapi kalau saya menjadi guru, mungkin papan tulis saya, tempat saya menjelaskan sesuatu kepada anak-anak saya. Kalau saya menjadi dokter, mungkin ruang-ruang praktek saya. Kalau saya menjadi seorang CEO, ya mungkin ruang-ruang rapat saya. Ketika saya mengambil keputusan penting untuk hal yang besar untuk kehidupan karyawan saya atau bahkan orang-orang yang berhubungan dengan produk-produk saya, gitu ya. Jadi dimanapun saya berada, dimanapun saya bekerja, kalau saya katakanlah seorang supir, mungkin setir saya, mobil saya, itu ada tempat di mana saya juga berelasi dengan Tuhan. Karena saya membawa berapa nyawa di mobil saya yang akan pergi ke satu tujuan, gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang spiritualitas dalam kerja, maka itu kita berarti kita bicara tentang dimanapun kita berada. Sebab Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi persembahan kita adalah hidup kita, tubuh kita. Bukan cuma pikiran kita, bukan cuma mulut kita, bukan cuma hati kita, tapi keutuhan tubuh kita. Ada pikiran kita, intelektual kita, ada perasaan kita, emosional kita, dan juga spiritual. Ya, ketika kita berpikir, ketika kita memutuskan sesuatu, ketika kita bertindak, maka itu menjadi utuh. Nah, persembahkan tubuhmu kan gak cuma hari Minggu kita mempersembahkan materi, uang, atau mempersembahkan diri dalam pelayanan, tenaga, waktu kita. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ketika kita bekerja juga, kita sedang mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah yang sejati. Hidup kita dan kerja kita adalah ibadah bagi Tuhan. Karena itu prinsip spirituality at work.
atau at workplace, itu berarti yang pertama-tama kita ini memiliki komunikasi, relasi yang kuat dengan Tuhan. Supaya kalau saya jadi CEO, kalau saya jadi guru, kalau saya jadi dokter, kalau saya jadi siapapun, saya tidak mengambil keputusan yang salah. Misalnya ada seorang dokter ya, ketika dia ngoperasi, kemudian tadinya dia menyangka operasi ini gampang. Karena udah dilihat, kira-kira beginilah, mungkin dari CT scan, dari apapun, data-data udah dicek, ini paling 1-2 jam gitu operasinya. Tapi ketika dia membuka, dan dia menemukan, waduh ini sulit ternyata. Mungkin ada hal-hal yang di luar dugaan. Ada pernah seorang dokter telepon sama pendeta dan mengatakan, Pak, ini sulit sekali. Dia bahkan minta waktu untuk bisa telepon. Gimana Pak, doakan saya. Lalu pendeta itu mengatakan, teruskan dokter. Minta hikmat Tuhan. Dokter menyanyi dalam hati atau dokter fokus sama Tuhan. Dokter pasti bisa melakukan. Jadi ada saat-saat di mana ilmu intelektual kita, ya kan? Kemampuan kita secara intelektual mungkin udah dokter spesialis yang luar biasa pun ada sisi di mana kita membutuhkan Tuhan. Jadi relasi dengan Tuhan itu menjadi bagian penting. Yang kedua, spirituality is respect. Bagaimana kita menghargai orang lain, menghargai diri sendiri, dan juga menghargai Tuhan. Karena orang yang SQ-nya tinggi tidak mungkin dia meremehkan orang lain. Tidak mungkin dia mengabaikan orang lain. Dia merespek semua orang, bahkan seorang satpam mungkin, seorang yang pembersih, orang yang bekerja di dapur atau siapapun. Spirituality is respect. Spirituality is creativity. Ketika kita menemukan adanya jalan buntu, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Akan ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan akan berikan. Spirituality is vision. Kita punya pikiran jauh ke depan. Kita punya pengharapan yang panjang. Ketika kita berhadapan dengan kesulitan, kita tidak berhenti. Karena kita tahu kalau kita teruskan, ini akan mendatangkan sesuatu yang baik di masa depan. Spirituality is finding self. Karena itu orang yang dengan SQ yang tinggi, orang yang tahu siapa dirinya. Apa yang dia harus lakukan, ya, untuk apa dia melakukan semuanya itu. Karena itu spirituality at work itu berarti kerja kita bukan cuma ekonomi, bukan cuma materi, bukan cuma popularitas, bukan cuma mendatangkan kedudukan atau kepuasan diri. Betul bahwa kita bisa pakai intelektual kita, segala sesuatunya untuk memberikan karya-karya yang terbaik. Ya, tapi yang terutama adalah spirituality at work. Kita mencari apa sih yang Tuhan mau. Kalau Tuhan sudah panggil saya menjadi seorang guru di sekolah yang mungkin terpencil, apa sih yang Tuhan mau? Ya, mencari kehendak Tuhan dan belajar melakukannya. Bekerja itu adalah melayani. Bekerja itu adalah ibadah. Bekerja itu berarti memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bekerja itu berarti mencari apa sih yang Tuhan mau dalam pekerjaan kita. Dan saya yakin tiap orang dikarunia Tuhan talenta. Tuhan berikan karunia-karunia. Sehingga ada orang yang sukanya gambar, jadi arsitek mungkin, jadi DKV, orang yang memang sangat teliti, menjadi seorang peneliti kan, dan sebagainya. Tapi semua talenta dan karunia itu harus dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Dan kita lakukannya untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Karena talenta kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tapi talenta itu harus dipakai supaya menjadi berkat bagi orang lain. Misalnya seorang guru yang saya baca dari buku Guru-Guru Teladan. Ya, ada seorang guru dari Mississippi, Jackie Parker, dia mengatakan, mengajar berarti meninggalkan warisan untuk planet ini. Ada orang bilang, ngapain jadi guru?
Emang kalau jadi guru sama CEO kan mendingan gajinya gedean jadi CEO gitu ya. Atau jadi banker gitu. Tapi seorang guru yang menghayati pekerjaannya. Dia mengatakan mengajar itu meninggalkan warisan, legacy. Untuk planet ini, mengajar itu menyentuh keabadian. Dan dalam hidup saya mengingat ini, ketika saya membaca ini saya ingat. Saya pernah punya guru biologi di SMP. Guru biologi. Dia mengajar tentang anatomi tubuh. Tapi dia mengatakan, tahu nggak? Tuhan itu luar biasa. Dia memberikan kepada kita nih mata yang pas untuk kita. Mata yang pas. Kalau kita minum, kita bisa minum. Kalau kita jajan, kita bisa jajan. Comai kayak apa kayak di jalan ya. Coba kalau Tuhan memberikan kita mata yang lebih sensitif seperti mikroskop. Apa yang terjadi? Kita akan melihat bakteri melayang-layang di udara. Kita akan melihat, wow, di pinggir gelas ini ternyata ada yang bergerak-gerak gitu ya. Mau makan sambal terasi, apa lagi gitu ya. Ada yang bergerak-gerak, kita nggak bisa hidup. Kita harus hidup dalam bubble. Dia guru biologi loh. Dia bukan guru agama. Tapi bagaimana dia memiliki spiritualitas yang luar biasa. Yang saya aja sekarang udah umur berapa, saya ingat terus apa yang dia katakan. Saya pakai itu sebagai ilustrasi kalau saya khotbah kadang-kadang. Kenapa? Dia meninggalkan legacy. Wajahnya saya udah lupa, namanya saya sudah lupa, tapi kata-katanya saya ingat. Dan bagi saya itu guru yang luar biasa. Mengajar itu menyentuh keabadian. Ya. Dan guru lain dari Nebraska dia mengatakan, bagi saya mengajar bukan suatu pekerjaan. Mengajar adalah kehidupan itu sendiri. Itu berarti kalau dia nggak ngajar kayaknya nggak hidup gitu. Mengajar bukan suatu, aduh capek dari pagi anak-anak nakal semua, capek tugas-tugasnya, enggak. Tapi mengajar adalah kehidupan. Itu berarti ada gairah, ada semangat. Dia sudah menyatu dengan profesinya, dia sudah menyatu dengan apa yang dia lakukan. Seorang mantan astronot, wah jadi astronot itu susah ya. Aduh seleksinya luar biasa, nggak gampang jadi astronot itu. Luar biasa. Orang pintar, orang yang spesial. Seorang mantan astronot, Kolonel James B. Irwin, dia mengatakan, saya seorang pelayan, bukan selebritis. Di planet bumi, saya adalah pelayan Tuhan yang membagikan pengalaman saya agar orang lain dapat melihat kemuliaan Tuhan. Astronot orang yang pergi ke bulan, melihat gimana sih bumi dari kejauhan, bagaimana alam semesta yang Tuhan ciptakan, bagaimana segala hal yang luar biasa yang kita aja belum tentu bisa pergi ke sana. Wah, dia selebriti. Kalau dia turun dari bulan, dia mendarat di bumi, dia jadi jepretan semua kamera karyawan, wartawan. Tapi dia mengatakan, saya adalah pelayan Tuhan. Apa yang saya lihat di sana untuk saya bagikan kepada orang-orang supaya orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Jadi pekerjaannya bukan berarti menjadi sesuatu yang terpisah dengan kehidupan spiritualnya, tapi menyatu. Nah, bagaimana kalau semua orang ketika bekerja dimanapun di tempat kerja sebagai apapun bisa menyatukan spiritualitasnya dengan aktivitas hidupnya, bukankah itu menjadi sesuatu yang indah? Bisa mendatangkan legasi dalam banyak hal. Ya. Dan luar biasa kalau itu bisa terjadi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa ketika kita bekerja ya, kita bisa menemukan gairah itu. Itu kan, gairah itu kan beberapa nama yang tadi Bu Mel sebutkan kan, maksudnya ada begitu banyak guru, ada begitu banyak astronot, tapi belum tentu mereka berpandangan berpikir seperti itu. Betul. Bagaimana kita bisa menyatukan begitu ya dalam pekerjaan kita, sehingga kita bisa menemukan gairah yang sedemikian sangat, visi yang jelas begitu ya. Dan kita sadar bahwa ini bukan sekedar pekerjaan biasa. Bagaimana kita bisa menemukan istilahnya itu
sweet spot. Kira-kira begitu ya. Kita akan bicarakan ini di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Para pimpinan gereja di sana sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo, mo, mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Sahabat TKB TV, senang masih bersama dengan kami dalam program Warung Teologi dan Refleksi Iman, Warteg RI. Pada episode kali ini kita membincang tentang spirituality at work dengan narasumber Ibu Pendeta Melanie Ayub dari GKI Agus Salim. Saya kembali pada Ibu Pendeta nih.
Bu Melani, di segmen ketiga ini, bagaimana kita bisa menemukan ketika kita bekerja, kita dapat memadukan tadi ya, antara pekerjaan kita, nggak sekedar melihat pekerjaan kita itu pekerjaan yang materi saja, tetapi kita bisa menemukan gairah dalam pekerjaan kita. Seperti yang tadi ya, beberapa yang tadi sudah Bu Mel sebutkan itu kan sangat inspiratif ya. Ada begitu banyak guru, ada begitu banyak astronot, ada begitu banyak orang, tapi belum tentu mereka berpandangan seperti itu. Bagaimana istilahnya kita bisa sampai menemukan pada sweet spot kita gitu. Iya. Jadi ini menjadi bagian penting. Karena biasanya begitu orang bangun hari Senin, I don't like Monday. Karena hari Senin itu hari paling macet, semua orang bekerja kan. Dan kemudian rasanya aduh bangun tidur berat banget gitu ya untuk bergerak. Karena harus kayak memaksa gitu ya. Terpaksa memang ya. Nah, bagaimana kita melihat pekerjaan kita bukan suatu beban. Pekerjaan adalah anugerah. Pekerjaan adalah panggilan. Pekerjaan adalah tempat, workplace kita adalah tempat di mana kita bisa memakai karunia dan talenta yang kita punya. Ya. Karena itu find your sweet spot. Kita harus tahu di mana sweet spot kita. Yaitu suatu bidang atau jenis pekerjaan yang paling pas, tepat untuk diriku. Yang membuat aku senang, membuat aku happy, membuat aku bersemangat, bergairah. Ya, apapun yang terjadi. Jadi pekerjaan yang tepat itu membuat sweet sense, rasa yang manis gitu ya, yang membuat kita tidak merasa terbeban, tidak merasa capek, nggak ngomel-ngomel karena pekerjaan kita. Ada 3 lingkaran sweet spot. Yang pertama adalah dalam apapun yang kita kerjakan, Tuhan dimuliakan. Jadi yang kita pikirkan, apakah ketika saya mengerjakan itu Tuhan dipermuliakan nggak? Atau sebaliknya, wah serem banget kalau sebaliknya. Ya, saya menjadi orang yang tidak mempermuliakan Tuhan. Ya jangan cari pekerjaan itu. Ya, carilah pekerjaan di mana Tuhan akan dimuliakan melalui pekerjaanmu. Yang kedua, kenali strength point dalam dirimu, talenta yang Tuhan berikan, yang membuat engkau rindu gitu ya untuk melakukan sesuatu. Karena memang saya tertarik, karena saya punya minat, karena saya suka gitu ya. Bukan karena saya tidak suka. Lalu yang ketiga adalah my everyday life. Kerutinitas saya, pekerjaan saya, ya pilihan saya. Kalau kita bisa menemukan irisan dari 3 lingkaran itu, maka kita akan menemukan sweet spotnya. Ya. Misalnya seperti Teresa misalnya. Orang bertanya-tanya, kok dia jadi biarawati tapi di luar biara? Kenapa? Gitu ya. Orang bisa bertanya kenapa? Yang lain kan biaranya biarawati atau biarawan di dalam biara. Kenapa dia di jalanan? Tanpa kita sadari, kalau kita lihat masa kecil dia, waktu dia menjadi Agnes namanya, dia sering melihat ibunya yang mengajak dia pergi ke rumah tetangga yang sedang sakit. Kasih makan tetangganya, membersihkan luka-lukanya atau tubuhnya, merapikan tubuhnya. Jadi si Agnes kecil ini cuman nonton ibunya, melihat ibunya melakukan itu. Ketika dia kecil. Tapi itu sesuatu yang kemudian mungkin masuk ke alam bawah sadar dia. Bagaimana melayani orang, bagaimana mengasihi orang, bagaimana melakukan sesuatu yang membuat orang lain bisa tersenyum gitu ya. Dan who knows, kemudian setelah dia besar, dia menemukan bahwa orang-orang di jalanan itulah yang harus dia layani. Dan ketika dia melakukannya, ada kan banyak orang bertanya dan wawancara, Teresa kenapa melakukan ini? Saya dikasih uang beratus US dollar juga, saya belum tentu mau melakukan seperti yang kau lakukan. Orangnya bau-bau, mungkin udah di jalan hampir mati sekarat. Lalu Teresa mengatakan, saya juga tidak mau. Kalau ada orang mau memberi saya uang, saya juga tidak mau. Karena saya tidak melakukannya untuk uang. Tapi saya melakukannya
Karena ketika saya melakukannya, saya seperti sedang merawat Kristus sendiri. Dan itu bagi dia menjadi sesuatu yang menyegarkan jiwa dia. Jadi temukan your sweet spot. Ya, pekerjaan, jenis pekerjaan yang Anda suka, yang memang sesuai dengan talenta Anda, yang Anda yakin juga Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaan itu. Jadi kalau contohnya, ada banyak contoh, tapi contohnya ya Teresa dengan Ordo Cinta Kasih. Orangnya sudah tidak ada, ordonya tetap ada. Banyak orang terinspirasi. Ribuan orang melakukan, meneruskan apa yang dia lakukan. Beethoven dan Fifth Symphony, ya. Beethoven orang yang sebetulnya punya kendala juga dengan telinganya, tapi dia bisa memainkan musik, bisa menulis notasi musik yang indah, yang sampai sekarang jadi legenda bagi dunia musik kan. Da Vinci dan Mona Lisa, ya ada banyak lukisannya, tapi salah satunya Mona Lisa yang dikenal orang. Ada banyak pelukis, tapi ada yang betul-betul legendaris. Ini udah berapa abad setelah dia hidup, tapi tetap dia menyentuh kekekalan. Betul, keabadian. Karena itu spirituality at work harus diekspresikan melalui our belief. Apa yang kita percayai. Apa yang kita yakini. Kalau kita, siapapun kita, mau jadi dokter, mau jadi satpam, mau jadi supir, mau jadi guru, mau jadi siapapun kita. Kalau kita memiliki nilai-nilai spiritual, menghayati hidup kita secara spiritual, maka dalam kerjaan kita, dalam pekerjaan kita, kita akan mengekspresikan nilai spiritual kita. Yang pertama, honesty. Jujur. Ya. Berkata apa adanya. Ya. Jujur. Tidak dibuat-buat. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Dan percayalah. Di dunia apapun sangat dibutuhkan orang yang jujur. Sebab langka. Ya. Dalam salah satu penelitian di majalah, survei lah. Di majalah, para CEO ini, ya, apa sih kriteria pertama yang Anda butuhkan ketika Anda mencari pegawai? Jujur. Yang kedua, bertanggung jawab. Karena itu, ini menjadi hal yang penting. Pertama jujur, yang kedua trust. Bisa dipercaya. Juga bisa mempercaya orang lain. Ya. Karena kita dalam pekerjaan kita harus bekerja sama, dan mau tidak mau kita harus membangun trust. Orang yang spiritual tinggi bisa dipercaya. Ya, bisa mempercaya orang lain. Yang ketiga adalah courage, punya keberanian untuk mengambil mungkin tanggung jawab yang besar. Dalam banyak hal dalam pekerjaan ada, aduh jangan saya deh. Karena resiko besar. Harus lembur mungkin, harus melakukan effort yang besar. Tapi ada orang-orang yang courage, punya keberanian. Kenapa? Karena keberanian itu dia ambil, tanggung jawab itu dia ambil, oleh karena dia tahu apa yang dia kerjakan itu akan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Lalu caring. Orang yang punya spiritual mau nggak mau dia peduli sama orang lain. Punya waktu untuk mendengar, punya waktu untuk berempati juga, ya. Dan itu kita butuhkan dalam dunia kerja kita. Orang sangat berharap teman kerja kita adalah orang yang care, ya. Yang kelima adalah fairness, ya. Memperlakukan orang lain dengan adil, dengan fair, ya, tidak membeda-bedakan orang, tidak memperlakukan orang secara berbeda sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu, ya. Dan itu menjadi hal yang penting. Itu akan muncul kalau kita adalah orang spiritual, adil, berlaku adil, ya. Dan yang terakhir adalah respect, menghargai orang, ya, apa adanya. Respect juga kepada Tuhan, respect kepada orang lain, juga respect pada diri sendiri. Sebab kalau kita menghargai diri kita sendiri,
Kita tidak berani atau kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang akan menodai diri kita. Jadi spirituality at work ternyata mengandung nilai-nilai yang sangat bagus, sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Dan bisa dibayangkan kalau setiap orang dalam dunia kerjanya, dalam kesibukan kerjanya, menghayati secara spiritual, maka itu akan muncul. Itu akan menjadi sesuatu yang yang nyata, yang terwujud dalam kehidupannya. Dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat efektif, sangat baik. Dimanapun dia bekerja, dia akan menjadi orang yang diandalkan. Dia akan menjadi orang yang menginspirasi orang lain. Kolose 3 ayat 23, bukankah mengatakan kepada kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Kalau kita adalah orang-orang yang bekerja dengan nilai spiritualitas yang tinggi, tahu bahwa ketika kita bekerja kita melakukannya untuk Tuhan. Kita nggak akan melakukannya dengan asal. Kita tidak akan melakukannya dengan mungkin marah-marah atau dengan ngedumel gitu ya. Tapi dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga, karena kita tahu Tuhan akan dimuliakan. Dan betapa indahnya kalau semua orang ketika di tempat kerjanya memiliki spirituality yang luar biasa seperti itu. Baik Bu Pendeta Melani, di menit-menit akhir segmen penutup ini dan juga episode kita, Bu Pendeta Melani bisa menyampaikan semacam pesan pastoral ya. Tadi sudah berapa memang Bu Pendeta Melani sampaikan, tapi ini pesan pastoral yang kiranya menguatkan ya, orang-orang Kristen yang saat ini sedang bekerja di berbagai macam area yang juga bergumul, lalu kemudian bertanya dan sedang berjuang untuk menemukan sweet spotnya agar kiranya nama Tuhan juga dipermuliakan dalam setiap pekerjaan. Mari Bu Pendeta. Ya, bagi para pendengar, saya yakin setiap orang juga memiliki kesibukan, ya, rutinitas keseharian, pekerjaan, karir, ya. Spirituality at work mengajak kita bersama untuk tidak melewatkan hari-hari kita begitu saja, tapi menyadari bahwa nilai spiritualitas, hal spiritual itu menjadi sesuatu yang penting, yang harus mewarnai keseharian kita. Mulailah setiap hari dengan doa. Mulailah setiap hari untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena itu menjadi dasar kita ketika kita berhadapan dengan banyak persoalan, ketika kita berhadapan dengan banyak keputusan, supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Dan setiap waktu dalam jam demi jam yang kita lewati dalam pekerjaan kita, selalulah memiliki pandangan ke depan, ya, visi yang panjang, visi yang jauh, sehingga kita tidak hanya merasa lelah oleh karena pekerjaan kita, tapi kita juga bisa meyakini bahwa apa yang kita kerjakan tidak sia-sia, bahwa apa yang kita kerjakan berarti, bahwa apa yang kita kerjakan memberi makna mungkin bagi 1 orang, 2 orang, 3 orang, who knows, siapapun. Tapi membuat orang itu mengingat Tuhan karena apa yang kita kerjakan. Ya, biarlah itu yang kita lakukan setiap saat dalam pekerjaan kita. Baik, terima kasih Bu Pendeta Melani untuk kesediaan dalam program Warung Teologi dan Refleksi Iman. Kita tadi sudah berbincang tentang spirituality at work, dan sahabat dapat menyampaikan saran pada kami khususnya tentang program ini ke nomor 0812 8188 9191. Kita akan berjumpa di pekan yang akan datang dalam program Warteg RI dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.